Seorang pemuda bernama Raka kembali setelah 5 tahun merantau. Ia pulang untuk satu tujuan, menziarahi makam ibunya, Kartini, yang meninggal saat ia masih duduk di bangku SMA. Namun sesampainya di pemakaman desa, Raka tercengang. Tanah tempat ibunya dimakamkan telah rata. Nisan yang dulu ia ukir sendiri menghilang tanpa jejak. "Pak RT, makam ibu saya kemana?" tanyanya dengan suara tercekat. Pak RT menunduk, gelisah. "Raka, ada hal yang harus kamu tahu. Tapi sebaiknya kamu duduk dulu." Beberapa menit kemudian, di teras rumah Pak RT yang remang, kisah kelam pun mengalir dari mulut lelaki tua itu. 2 tahun setelah kepergian Raka, ayah tirinya, Darsa, datang dengan surat izin pemindahan makam. Katanya, Kartini ingin dimakamkan dekat almarhum orang tuanya di kampung sebelah. Tak ada yang curiga, karena suratnya resmi dan bermaterai. Tapi belakangan, rumor beredar bahwa tak pernah ada pemakaman baru atas nama Kartini di kampung manapun. Warga mulai bertanya-tanya, tapi Darsa telah lama pergi entah kemana. Hingga suatu hari, seorang pemancing menemukan sebentuk kerangka manusia terjepit di akar beringin di tepi sungai. Ciri-cirinya cocok, cincin perak bertatahkan batu hijau, satu-satunya warisan dari ibunya untuk Kartini. Raka membisu. Dada sesak oleh amarah dan kesedihan. Ibunya tak hanya dibohongi, tapi juga dibuang layaknya sampah ke sungai yang dulu mereka lalui bersama saat menjual sayur ke pasar. "Apa alasan dia?" lirih Raka. Pak RT menatapnya dalam. "Dugaan kami, ada warisan dari ayah kandungmu. Rumah ini, ladang itu, semua atas nama ibumu. Mungkin Darsa tak ingin meninggalkannya padamu." Raka mengepalkan tangan. Tak ada air mata yang keluar, hanya keinginan membara untuk mencari kebenaran. Malam itu, ia berdiri di pinggir sungai. Angin kembali berembus, membawa bisikan dari masa lalu. "Ibu, aku akan cari dia. Aku akan buat dia bertanggung jawab." Dan air sungai pun mengalir, seolah menyimpan rahasia yang belum sepenuhnya terungkap. Malam semakin larut. Raka berdiri mematung di tepi sungai Citalaga, tempat ditemukannya kerangka perempuan dengan cincin perak yang ia kenali. Angin malam membawa aroma lumpur dan daun kering, namun dalam hidung Raka, yang tercium hanyalah bau pengkhianatan. Kenangan menghantam seperti ombak. Kartini, ibunya, adalah perempuan kuat yang membesarkannya seorang diri setelah ayah kandungnya meninggal karena kecelakaan. Lalu datanglah Darsa, pria pendiam yang awalnya tampak baik. Tapi setelah menikah, perlahan sikapnya berubah. Kasar, dingin, dan selalu mengintai surat-surat kepemilikan rumah dan ladang peninggalan suami pertama Kartini. Raka mengingat malam-malam ketika ibunya menangis pelan di dapur, menyembunyikan luka lebam di lengan dan pipinya dengan bedak tipis. Raka tahu, tapi saat itu ia masih terlalu muda untuk melawan. Sekarang, saat ia dewasa, ibunya sudah tiada. Keesokan paginya, Raka kembali ke rumah lamanya. Rumah itu kosong dan berdebu. Tidak ada tanda-tanda Darsa. Tapi Raka tahu satu tempat yang mungkin menyimpan jawaban. Gudang belakang, tempat Darsa sering menghabiskan waktu sendirian. Di sana, di balik tumpukan karung goni dan peralatan usang, Raka menemukan kotak kayu tua, terkunci rapat. Ia memecah gemboknya dengan linggis kecil. Di dalamnya, sebuah map lusuh berisi salinan surat warisan milik ibunya, yang ternyata sudah dibalik namanya ke nama Darsa, tanpa tanda tangan Kartini. Ada juga catatan tangan dengan tulisan tergesa. "Kalau dia terus menolak tanda tangan, aku punya cara lain." Dan lebih mengerikannya, foto ibunya terbaring pucat di ranjang, dengan kain menutupi tubuh. Di pojok foto ada tanggal, 2 hari sebelum pemindahan makam yang diklaim Darsa. Jadi, ibu belum lama meninggal ketika dia buang jasadnya ke sungai. Dia membunuhnya? Bisik Raka dengan gemetar. Dengan foto dan surat itu sebagai bukti, Raka pergi ke kantor polisi. Tapi seperti yang sudah ia duga, proses hukum tidak mudah. Banyak yang memandang kasus ini sebagai masalah lama. Apalagi Darsa sudah menghilang, tidak ada jejak KTP, rekening bank, atau dokumen lain yang bisa melacak keberadaannya.
Namun Raka tidak menyerah. Ia mulai menyusuri pasar-pasar tua, terminal, bahkan desa-desa di sekitar. Berbekal satu-satunya foto Darsa yang ia punya, ia bertanya pada para pedagang, tukang ojek, penjaga warung. Hingga suatu hari, di sebuah warung kecil dekat perbatasan kabupaten, seorang ibu warung berkata, "Kalau bapak ini, kayaknya saya pernah lihat. Dia suka ke sini, beli rokok, tinggal di rumah kontrakan di atas bukit." Raka tak menunggu. Dengan detak jantung seperti genderang perang, ia mendaki bukit yang dimaksud. Sebuah rumah reot berdiri di sana, tertutup semak. Lampunya mati, tapi ada asap tipis dari belakang. Raka mendekat pelan. Suara batuk tua menyambutnya dari dalam. Ia mengetuk pintu. "Siapa?" Suara itu. "Darsa." Saat pintu dibuka, keduanya saling bertatapan. Mata Darsa melebar, tubuhnya gemetar. "Raka? Kenapa kau buang jasad ibu ke sungai?" "Diam." Lalu langkah mundur. Darsa mencoba menutup pintu, tapi Raka menahan. "Aku tahu semua, Pak. Aku punya buktinya. Dan aku akan pastikan kau duduk di penjara sampai mati." Dalam ketegangan itu, Darsa justru tersenyum miring. "Kalau aku ditangkap, semua tanah dan rumah itu tetap akan jatuh ke tangan pemerintah. Kau tetap akan kehilangan segalanya." Kartini terlalu keras kepala. Dia pikir dia bisa melindungimu sampai akhir. Tapi lihat sekarang. Dengan cepat, Darsa menyambar pisau dapur. Tapi Raka sudah siap. Pertarungan singkat terjadi. Pisau terjatuh. Darsa terpukul meja dan pingsan. Raka mengikat pria itu dan menelepon polisi. Ketika akhirnya petugas datang dan membawanya pergi, Darsa hanya sempat melontarkan satu kalimat terakhir. "Kamu pikir aku pelakunya satu-satunya? Lihat ke balik desa ini. Lihat siapa yang tanda tangani surat warisan palsu itu." Raka terdiam. Siapa lagi yang terlibat? Malam itu, Raka kembali membuka berkas yang ia temukan. Ia memeriksa lebih seksama. Di bawah surat tanah, ada cap dari kantor desa Citalaga. Dan yang paling menyakitkan, nama kepala desa saat itu adalah Pak Darmin, sahabat ayah kandungnya sendiri. Raka memejamkan mata. Tangannya gemetar. Ternyata dendam bukan hanya pada satu orang. Ibunya dikorbankan oleh sistem, oleh orang-orang yang pernah tersenyum di hadapannya. Dan sekarang, Raka punya satu tujuan baru, membongkar semuanya. Sampai akar terakhir. Pagi itu, kabut masih menyelimuti desa Citalaga. Di kantor kepala desa yang baru, Raka datang membawa berkas fotokopi surat tanah yang dulu ditandatangani oleh kepala desa Darmin, orang yang dikenalnya sejak kecil. "Masih ingat saya, Pak?" tanya Raka, dingin. Kepala desa baru, Pak Arifin, mengangguk. "Tentu, Raka. Saya dengar kamu baru pulang. Dan, soal Darsa, kami semua kaget." Raka meletakkan map coklat di meja. "Surat ini ditandatangani oleh kepala desa lama. Tapi saya tahu persis waktu surat ini keluar. Ibu saya belum pernah tanda tangan. Tanda tangannya dipalsukan." Pak Arifin membaca cepat. Lalu diam. "Pak Darmin sudah pensiun dan tinggal di kota sekarang. Tapi saya akan bantu selidiki, jika kamu mau." "Tidak cukup diselidiki. Saya ingin ini dibawa ke pengadilan. Ibu saya dibunuh dan dibuang seperti hewan. Saya ingin semua yang terlibat ikut bertanggung jawab." Pak Arifin menunduk, lalu membuka laci meja dan menyerahkan salinan arsip lainnya. "Ada satu hal lagi, Raka. Surat itu tidak hanya ditandatangani Pak Darmin. Ada saksi lain, Pak Karim, pemuka kampung." Raka menggenggam surat itu erat. Ia ingat betul Pak Karim, sosok yang selama ini dikenal bijak dan religius. Tapi kalau benar dia ikut membenarkan dokumen itu, berarti mereka semua tutup mata. Bahkan mungkin ikut bagi harta ibu. Sore harinya, Raka datang ke rumah Pak Karim. Lelaki tua itu menyambutnya dengan hangat. "Raka, nak, kamu sehat? Saya ikut sedih atas apa yang menimpa ibumu." "Kalau ikut sedih, kenapa tanda tangani surat warisan palsu?"
Pak. Pak Karim terdiam. Sejenak suasana berubah beku. Apa maksudmu? Raka melempar dokumen ke meja. Tanda tangan Bapak ada di situ. Sebagai saksi. Padahal ibu saya tidak pernah setuju surat itu. Pak Karim menelan ludah. Tangannya mulai bergetar. Aku hanya diminta jadi saksi. Raka. Pak Darmin bilang itu sudah disepakati. Aku tak tahu soal paksaan atau pemalsuan. Bohong. Potong Raka. Bapak tahu ibu sering minta tolong kalau Darsa kasar. Tapi Bapak pilih diam. Pak Karim berdiri. Matanya berkaca-kaca. Aku takut. Raka. Darsa punya koneksi. Dia ancam akan hancurkan siapapun yang menolak bantu. Bahkan Pak Darmin pun ditekan. Kami semua hanya ingin selamat. Raka menatapnya tajam. Dan karena ketakutan kalian, ibu saya dikubur 2 kali. Lalu dibuang ke sungai. Pak Karim duduk kembali. Lemas. Ada satu hal yang mungkin belum kamu tahu, katanya pelan. Sebelum Kartini meninggal, dia sempat bicara soal surat asli warisan itu. Dia sembunyikan, takut Darsa akan mengubahnya. Maksud Bapak, surat aslinya belum pernah dilihat siapapun. Ya, dan katanya, dia sembunyikan di dalam buku tafsir tua, di lemari kamarnya. Raka berlari pulang. Malam sudah turun. Ia menuju kamar ibunya yang selama ini tak pernah ia bongkar sejak kembali. Debu menutupi rak-rak buku. Di pojok, ada sebuah buku tafsir besar dengan kulit mengelupas. Ia buka perlahan, menyisir lembar demi lembar. Lalu selembar kertas tua jatuh. Surat asli kepemilikan rumah dan tanah, dengan tanda tangan Kartini dan almarhum suami pertamanya. Surat itu menyebut nama pewaris sah, Raka Arya Putra. Tangannya gemetar. Air mata menetes tanpa sadar. Ibu, kau tahu ini akan terjadi. Dengan surat asli di tangan, dan bukti pemalsuan yang dilakukan Darsa, Raka kembali ke kantor polisi. Kali ini, proses berjalan cepat. Karena surat palsu yang diajukan Darsa bertolak belakang dengan dokumen sah. Tak hanya itu, Pak Karim akhirnya bersedia menjadi saksi, dan mengungkap peran Kepala Desa Darmin. Penyelidikan pun diperluas. Nama-nama yang dulu dihormati, kini mulai terseret. Pejabat desa, notaris palsu, dan bahkan saudara tiri Darsa yang ternyata membantu menyembunyikan uang hasil penjualan sawah ibunya di kota. Beberapa bulan kemudian, Darsa divonis bersalah atas pembunuhan dan pemalsuan dokumen. Beberapa pejabat desa dicopot. Raka mendapatkan kembali hak atas rumah dan tanah warisan ibunya. Namun yang paling penting baginya, bukan soal harta, melainkan kebenaran yang akhirnya terungkap, dan jasad ibunya yang akhirnya dimakamkan dengan layak, di pemakaman yang damai, dengan batu nisan yang takkan pernah lagi hilang. Di atas batu itu, Raka duduk dan menatap langit. Ibu, aku janji, tak akan ada lagi yang menginjak-injak nama kita. Sungai Citalaga mengalir tenang, tapi kini tak lagi membawa rahasia. Hanya doa dan kenangan. Musim hujan mulai tiba. Hujan pertama turun deras di malam yang sunyi. Di pemakaman, nisan Kartini kini berdiri kokoh dengan nama yang tertulis jelas. Namun di balik rasa lega karena keadilan yang telah ditegakkan, tidur Raka tak pernah benar-benar nyenyak. Mimpi-mimpi buruk mulai menghantuinya. Ia melihat ibunya berdiri di tepi sungai, mengenakan kebaya basah kuyup. Wajahnya tak sepenuhnya terlihat, tapi matanya penuh luka dan marah. Setiap kali Raka mendekat dalam mimpi, ibunya hanya berkata, "Kamu belum selesai, Nak." 3 minggu setelah pemakaman ulang, sebuah surat misterius tiba di kotak pos rumah Raka. Kertasnya lusuh, tulisannya ditekan keras, seolah ditulis dengan kemarahan. "Jangan kira semua sudah selesai. Ibumu bukan korban pertama. Sungai itu sudah lama jadi tempat pembuangan. Kau pikir hanya Darsa yang berdosa? Selami lebih dalam. Mulai dari kebun tua di belakang SD lama. Tidak ada nama. Tidak ada cap pos. Hanya bercak lumpur di ujung amplop." Raka merinding. Kebun tua di belakang SD lama dulunya adalah lahan kosong tempat anak-anak bermain.
Juga tempat Darsa sering membawa orang-orang tak dikenal malam-malam dulu. Apa mungkin bukan hanya ibunya yang jadi korban? Dengan senter dan sekop, Raka menyelinap ke kebun tua. Ditemani suara kodok dan gemuruh petir, ia menggali di satu titik, sebuah area tanah yang tampak lebih baru dibanding sekitarnya. Setelah hampir 1 jam, sekopnya menyentuh benda keras. Sebuah kotak besi kecil. Di dalamnya, potongan-potongan foto, rekaman kaset tua, dan beberapa surat kabar kuno dari tahun 1998-2002. Ada satu foto yang membuat jantung Raka berhenti sejenak. Seorang perempuan muda yang dikenalnya sebagai tetangga lamanya, Bu Sinta, yang dikabarkan hilang saat Raka masih SD. Ia ingat, waktu itu katanya Bu Sinta pergi ke kota dan tidak kembali. Tapi mengapa fotonya ada di sini? Dengan tanda silang merah di wajah? Ia juga menemukan satu kaset bertuliskan pengakuan J. Dengan tangan gemetar, Raka membawa semuanya pulang. Malam itu, Raka meminjam tape recorder tua milik Pak RT. Saat kaset diputar, suara serak keluar. Nama saya Jumar. Saya sopir pribadi Darsa selama 4 tahun. Saya rekam ini kalau suatu saat saya menghilang. Saya tahu, Pak Darsa tidak kerja sendiri. Beberapa pejabat desa terlibat dalam pembersihan lahan-lahan sengketa orang-orang yang tak mau jual tanahnya, dianggap penghalang. Mereka dihilangkan. Beberapa dikubur di kebun SD. Termasuk Bu Sinta dan mungkin Kartini. Saya takut. Tapi kalau kaset ini ditemukan, tolong buka mata orang-orang. Sungai itu tidak hanya basuh luka, tapi juga kubur aib mereka. Kaset berhenti. Diam. Lalu suara gemerisik seolah kaset rusak. Raka tak bisa tidur malam itu. Pagi harinya, Raka menemui wartawan lokal yang sempat meliput hilangnya Bu Sinta 2 dekade lalu. Sang wartawan, Pak Leman, kini sudah tua, tapi masih menyimpan arsip. Aku tahu ada yang janggal, tapi dulu, siapa yang berani lawan penguasa desa? Katanya lirih. Darsa, Darmin, dan 2 orang dari luar desa, katanya dari pengembang tanah. Mereka punya uang. Polisi lokal pun diam. Raka menyadari, apa yang terjadi pada ibunya hanyalah satu simpul dalam jaring besar. Dan mungkin, masih ada orang-orang yang ingin rahasia itu tetap terkubur. 2 hari kemudian, rumah Raka dilempar batu saat malam. Ada coretan cat semprot di dinding pagar. Berhenti menggali. Dan telepon tak dikenal menghubunginya tengah malam. Suara berat berkata, "Kalau kamu sayang nyawamu, bakar semua yang kamu temukan. Sungai itu akan selalu diam. Jangan paksa dia bicara." Tapi Raka justru semakin yakin, ia tak bisa berhenti sekarang. Ia mulai menulis semua temuannya. Ia hubungi media besar, pengacara, dan aktivis HAM. Dan di sela-sela itu, ia mulai bertanya satu hal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Apakah ayah kandungnya juga korban sistem ini? Atau bagian dari mereka? Hujan kembali turun malam itu. Di antara suara rintiknya, Raka duduk di ruang tamu sambil menatap foto lama keluarganya. Kartini, Raka kecil, dan pria yang selama ini ia yakini sebagai ayah kandungnya, Arya Widarsa. Tapi ada satu hal yang selalu membuat Raka curiga sejak kecil. Ayahnya meninggal karena kecelakaan. Tapi tak pernah ada pemakaman. Tak pernah ada jasad. Dan sekarang, setelah mendengar pengakuan kaset tentang penghilangan orang-orang yang menolak menjual tanah, ia bertanya dalam hati, bagaimana kalau ayah juga bukan korban kecelakaan? Bagaimana kalau dia dibungkam karena menolak penindasan di desa ini? Raka memutuskan menyelidiki catatan lama di kantor desa. Dengan bantuan Pak Arifin, kepala desa baru yang bersedia membongkar arsip, mereka menemukan dokumen mengejutkan. Sertifikat tanah atas nama Arya Widarsa, luasnya 5 hektar, masih aktif, tidak pernah dijual. Tapi, tahun 2002, hak warisnya mendadak berpindah ke nama asing, Danu Prakoso. Siapa Danu Prakoso ini? Tanya Raka heran. Pak Arifin menatapnya lama. Itu nama samaran.
Dia dikenal sebagai perantara pengembang. Dan pernah tinggal di kota, tempat yang sama di mana Darsa sering bepergian. Raka berangkat ke kota, menuju alamat yang tertera di dokumen. Ternyata tempat itu sudah menjadi gedung kosong, bekas kantor hukum milik seseorang bernama Danu Prakoso. Penjaga gedung tua mengatakan, orang itu pindah tiba-tiba 15 tahun lalu. Banyak urusan tanah, katanya. Tapi pernah ada demo, orang-orang nuduh dia rampas hak warga kampung. Di antara puing-puing ruangan, Raka menemukan map berdebu. Isinya adalah peta desa Citalaga, dengan titik merah yang melingkari area-area yang pernah disengketakan, termasuk kebun SD lama dan tanah milik ayahnya. Raka gemetar saat melihat satu tulisan di pojok. Area W target ke-6. Status: selesai. Saksi: Darsa. Matanya membelalak. Ayahnya bukan korban kecelakaan. Ayahnya dibunuh. Dan Darsa adalah saksi sekaligus pelaksana. Raka kembali ke desa dengan kepala mendidih. Tapi belum sempat ia menyusun laporan resmi, seorang bocah datang ke rumahnya. Om Raka, ada yang aneh di sungai. Ada sesuatu kayak peti terapung di balik semak. Tanpa buang waktu, Raka berlari ke lokasi. Benar saja. Di tepi sungai yang tersembunyi, tersangkut sebuah peti kayu panjang yang tampak baru diturunkan belum lama. Saat dibuka, di dalamnya ada mayat pria tua. Tangan terikat, mulut disumpal. Di saku celana mayat itu, KTP atas nama Jumar. Raka terduduk. Sopir Darsa. Dia masih hidup selama ini. Raka sadar, kaset rekaman itu mungkin dikirim bukan oleh orang mati, tapi oleh Jumar sendiri. Dan sekarang, dia dibunuh agar tak bicara lebih jauh. Besoknya, sebelum jenazah Jumar sempat dibawa ke kota, rumah Raka dilempari bom Molotov. Api membakar ruang depan. Untung warga sigap memadamkan. Tapi pesannya jelas. Berhenti. Sekarang nyawamu target berikutnya. Raka mulai kehilangan tidur. Setiap malam ia mendengar langkah di luar. Setiap pagi ada tatapan aneh dari orang-orang desa yang dulu diam. Beberapa pura-pura tak kenal. Beberapa mulai menjauh. Namun tak semuanya menjauh. Seorang perempuan muda, Ayla, anak Pak Karim, datang diam-diam. Aku tahu siapa yang selama ini lindungi Darsa dan semua ini. Orang itu masih di sini, tapi punya kuasa di kota. Dialah yang menyuruh membuang jasad Jumar. Siapa? Tanya Raka tajam. Ayla menunduk. Pamanku. Pengacara besar. Namanya Danu Prakoso. Setelah mendengar nama itu dari Ayla, Raka memutuskan, ia tak bisa hanya jadi korban. Ia harus menyerang balik. Danu Prakoso, pengacara sekaligus otak dari semua ini, bukan hanya hantu masa lalu. Ia hidup nyaman di kota, membangun kekayaan dari mayat-mayat yang dikubur dalam diam. Bersama Ayla, Raka mengumpulkan bukti, dokumen pemalsuan surat, kaset rekaman, surat asli ibunya, serta foto-foto titik penguburan yang ditemukan. Ia membuat laporan ke Komnas HAM dan lebih, lembaga bantuan hukum, di Jakarta. Setelah 2 minggu, mereka merespons. Ini bisa dikategorikan sebagai kejahatan sistematis. Tapi kita butuh satu bukti pamungkas untuk menjerat Danu. Pihak kepolisian akhirnya memberi izin membuka kembali sel tahanan Darsa, yang telah meninggal beberapa hari setelah dijatuhi vonis. Di dalam sel itu, Raka menemukan buku catatan milik Darsa. Halaman terakhir membuat bulu kuduknya berdiri. Aku hanya alat. Yang mengatur semua adalah Danu. Dia janji akan beri tanah dan uang. Tapi saat Kartini mulai curiga, dia suruh aku habisi dia. Aku menyesal. Aku lihat matanya saat dia masih hidup di dalam liang yang kusingkap lagi. Aku buang jasadnya karena Danu bilang, air akan bersihkan segalanya. Tapi ternyata air itu malah mengutukku setiap malam. Itulah pengakuan terakhir. Di bawahnya, Darsa menulis, maaf, Raka, ibu tak layak mati begitu. Dengan semua bukti yang dikumpulkan, Komnas HAM menggelar konferensi pers nasional.
Nama-nama yang selama ini tersembunyi di desa Citalaga mulai disebut. Danu Prakoso masuk daftar buron. Namun saat polisi menggerebek rumahnya di Jakarta, dia telah kabur. Hilang seperti hantu. Namun efeknya besar. Kasus ini viral. Media nasional menyebutnya tragedi sungai berdarah, pembunuhan dan perampasan hak di balik pembangunan desa. Raka diundang untuk wawancara televisi. Ia menceritakan bagaimana ibunya dibunuh, bagaimana mayatnya dibuang, dan bagaimana para pelaku dibungkus legalitas agar terlihat suci. Beberapa bulan kemudian, beberapa pejabat lama dipenjara. Aset Danu disita. Bahkan Kepala Desa Darmin akhirnya menyerahkan diri setelah muncul tekanan publik besar-besaran. Kuburan massal di belakang SD tua dibuka. Ditemukan 6 kerangka lain, termasuk tulang-tulang milik Arya Widarsa, ayah Raka. Kini, makam-makam baru didirikan di pinggir bukit, tak jauh dari sungai yang dulu mengubur segalanya. Raka menanam 2 pohon Kamboja, 1 untuk ibunya, 1 untuk ayahnya. Setahun kemudian, Raka membangun kembali rumah ibunya. Namun bukan sebagai tempat tinggal. Ia menjadikannya rumah baca dan museum kecil, tempat anak-anak bisa belajar sejarah desanya yang kelam dan penting. Di dinding depan rumah itu tertulis kalimat besar. Jangan biarkan arus masa lalu menenggelamkan suara mereka yang dibungkam. Ayla kini menjadi guru di desa. Ia dan Raka bersama-sama merawat anak-anak, menanam keberanian, dan mengenang para korban dengan cinta. Malam itu, setelah upacara peringatan setahun tragedi Citalaga, Raka tidur nyenyak untuk pertama kalinya. Dalam mimpinya, ibunya datang, mengenakan kebaya bersih, rambut tersisir rapi. Ia tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Nak. Kini ibu bisa benar-benar pulang." Raka menatap langit pagi keesokan harinya. Sungai Citalaga mengalir tenang. Tapi kini, bukan sebagai kuburan rahasia, melainkan sebagai saksi bahwa air tidak bisa menutupi darah selamanya.